Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian, ini masa MPLS. Ini adalah masa perkenalan kalian memahami bagaimana yang terjadi sebenarnya cara pembelajaran yang baik di tingkat SLTA. Kemarin dulu kalian di SMP, sekarang di SLTA. Ada hal-hal yang terkait yang sangat menarik yang akan Bapak bacakan. Paling tidak untuk mengisi menambah wawasan ilmu kalian tentang literasi. Judulnya tentang budaya literasi bagi anak SMA Negeri 3 Purwakarta. Jadwal Bapak adalah hari Rabu, tanggal ini nih, tanggal 15 Juli dari jam 8 sampai jam 10. Kita akan mengenal tentang macam-macam literasi, tujuan literasi, manfaat daripada literasi itu sendiri. Baik, akan Bapak uraikan secara rinci sedikit demi sedikit dalam waktu yang relatif singkat. Ini yang pertama akan diterangkan. Lalu yang kedua nanti akan ada bagian kalian yang mengerjakan, dikumpulkan di kakak kelas kamu, dinilai sama Bapak. Jadi kamu terangkan dulu oleh Bapak, kamu simak baik-baik, nanti kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita memulai dengan pengertian. Literasi, pengertian literasi adalah suatu kegiatan aktivitas untuk membudidayakan gerakan membaca dan menulis. Gerakan membaca dan menulis ada salah satu ide dan gagasan yang muncul di dalam otak dan benak pikiran kita, bagaimana mencari data, menulis data, menuangkan ilmu dan gagasan kita dalam kertas kerja. Tentu ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada penjelasannya, ada pendalamannya, dan ada babak terakhir, yaitu kesimpulan. Ini semua harus dikuasai oleh kalian. Ini tata cara literasi yang baik dan benar. Jadi awalnya dilihat di latar belakangnya, inti permasalahannya seperti apa, lalu kita menyambungkan ide dan gagasan dari pikiran kita ke tangan kita, dituliskan, belajar menyampaikan ide dan gagasan itu. Itu salah satu bentuk daripada literasi. Tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh Bapak literasi adalah untuk apa? Minimal untuk 3 hal. Nomor 1, literasi itu adalah untuk melatih diri dan terbiasa dalam membaca. Kita di Indonesia, kita di Jawa Barat rata-rata paling tidak 1 jam 30 menit. Di Jepang tetangga kita, di negara-negara tetangga kita sebelah, anak-anak itu diharuskan belajar membaca sejak kecil. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dasar tujuan daripada anjuran mencari ilmu itu dianjurkan oleh agama, diwajibkan mencari ilmu minal mahdi sejak kecil sampai nanti. Kemudian dasar lain dianjurkan ada tradisi. Tradisi kalau kita membaca HP, membaca WA segala macam, kuat mata kita. Tetapi ketika membaca buku agak sulit. Nah, sekarang dianjurkan oleh pemerintah, diupayakan kita memiliki jadwal yang tepat, yang baik dan yang benar, membaca buku. Baca buku, baca literasi seperti apa. Ini barangkali yang paling penting. Jadi yang pertama adalah tujuan daripada literasi itu untuk melatih diri dan terbiasa dalam membaca. Dibaca oleh kita, disimak, kemudian disimpan dalam otak kita. Otak kanan, otak kiri disimpan. Oh, ini contohnya, ini tujuannya, ini manfaatnya. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang nomor kedua adalah dapat menyerap informasi yang dengan cara dirangkum. Katakanlah ada salah satu kitab, salah satu buku, satu jurnal, kalau segala macam, dibaca latar belakang, tujuan, manfaat segala macam dibaca, disimpulkan. Namanya bahasa kita tuh dirangkum. Jadi yang kedua adalah dirangkum, sebagai ide dan gagasan itu disimpulkan oleh kita bersama. Kalau orang itu akan lupa ketika menghafal kata per kata, tetapi kalau disimpulkan, kalau dirangkum oleh kita, insya Allah beberapa bagian akan nemplok di kepala kita. Kita akan jadi pintar. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan potensi atau keterampilan dan mengolah, memahami informasi. Menyimpan, mengolah, tidak mungkin bisa disimpan, tidak mungkin bisa diolah dalam otak kita kalau kita tidak membaca. Itulah sebabnya rumusnya yang pertama adalah ingin kita membaca. Membaca itu bisa menelaah, bisa membaca, bisa mendengarkan, bisa menghayati, bisa lihat WA, bisa lihat film, bisa lihat video, bisa lihat koran, bisa baca buku berjam-jam, bermenit-menit di perpustakaan, didiskusikan dan yang lain. Ini aral bentuk daripada literasi. Jadi literasi itu adalah luas dan skupnya banyak sekali. Ada 2 orang yang menyebutkan tentang literasi.
Menurut Profesor Dr. Gordon dikatakan makna literasi adalah sebagai ilmu yang menyenangkan dalam membangun imajinasi mereka. Jadi jangan terpaksa, jadi kita harus bangga, harus tersenyum, harus ada need, ada kebutuhan, ada keinginan untuk menambah ilmu. Bagaimana cara menambah ilmu itu? Pantas kata agama dianjurkan. Orang berilmu itu bercahaya, diangkat derajatnya amat sangat mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Intinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang pertama yang beriman, yang kedua yang akan diangkat derajat orang yang berilmu. Tidak mungkin kita memiliki ilmu kalau kita tidak mendengarkan, tidak menyimak, tidak membaca, tidak ngaragepkeun. Jadi intinya literasi itu adalah ngaragepkeun, membaca, menyimak, masukkan ke dalam otak kita. Jadi kata Allah luar biasa bagusnya. Akan diangkat derajat yang paling mulia. Ini manfaat daripada literasi. Jadi pantas sekalipun non-Islam berpendapat seperti itu ternyata nyekrut dengan yang Bapak bacakan tadi dengan Al-Quran. Bapak ulangi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Silakan cari di Al-Quran, cari di ayat-ayat lain, terjemahkan oleh kalian. Terjemahan bebas kata Bapak, yarfa'illahu allazina amanu. Allah bakal mengangkat setinggi-tinggi derajat yang paling mulia kepada pertama yang amanu, yang beriman, yang kedua yang utul ilma, yang mencari ilmu. Mencari ilmu itu dengan kata lain tadi apa? Akibat mendengarkan, membaca, menyimak dan segala macamnya. Itu dalilnya. Yang kedua kita dianjurkan utubul ilma minal mahli ilai, dianjurkan mencari ilmu dari sejak kecil sampai dewasa. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, cara menyimak, itu literasi. Belajar, menyimak, menyimpulkan, memasukkan, kemudian merangkum, meresume, membuat clipping, membuat paper, itu adalah tugas daripada literasi. Nah, berikutnya, kata yang kedua, menurut Profesor Dr. Kodi disebutkan, literasi adalah merupakan suatu kemampuan untuk membaca dan menulis. Jadi ternyata ada kemampuan membaca, kemampuan mengungkapkan ide dan gagasan. Tujuannya ada 5 dalam literasi ini. Minimal untuk anak-anak didik Bapak ada 5. 1 adalah menumbuhkan, mengembangkan budi pekerti yang baik. Kalau ngomong tata krama, kalau ngomong etika, kalau ngomong sopan santun, kalau ngomong budi pekerti, kaitan erat dengan agama. Di dalam agama di hadis dikatakan seperti innamal bu'istu liutammima makarimah. Sesungguhnya kami menciptakan kamu ada kecuali dengan akhlak. Jadi ujung-ujungnya karakter, akhlak, perbaikan kita, kelakuan kita segala macam dibimbing, diatur sedemikian rupa. Jadi jangan keluar dari aturan-aturan main yang dijelaskan dalam agama. Jadi lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Allah lakon kana lakum telah memberikan contoh yang baik kepada Rasulullah. Jadi segala sesuatu jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Harus lurus. Tadi ada inamal bu'istu, kedua yang lakon kana lakum. Ini adalah dalil-dalil yang kaitan dengan literasi. Diharuskan kita kukuh, patuh dan taat kepada aturan lain yang ada. Kemudian yang kedua, tujuan literasi adalah dengan mengembangkan potensi diri. Kalian di SMP, kalian di sanawiyah, kalian di sekolah bebas. Dulu seperti itu cara membaca, cara belajar. Sekarang masuk ke dunia SMA, memiliki wawasan, memiliki kesempatan, memiliki komitmen, memiliki need. Need itu apa? Kebutuhan, keinginan untuk berubah, untuk menambah ilmu. Pasti akan ada trik-triknya. Kalian disediakan, di situ ada perpustakaan, di situ ada masjid, kemudian di situ ada ruang guru, di situ ada ruang tata usaha, pelayanan administrasi, ruang menambah ilmu, bisa diskusi dengan padanan di atas masjid, bisa di bawah segala macam, tukar pikiran, mengembangkan potensi yang ada. Jangan ditutup gara-gara kalian tidak memiliki ilmu, kemudian kalian ciut. Jangan, tambahkan, yakinkan kalau kalian itu mampu. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang baik. Nanti akan kenal dengan Bapak. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman seseorang. Sudah ada ilmunya? Belum bisa ditingkatkan? Caranya berani mengumpulkan ide dan gagasan, kemudian melupakan keinginan kita bersama. Kalau kita ingin sukses dengan cara apa? Dengan cara belajar, cari argumentasinya, cari penjelasannya. Kalau dalam agama dikatakan ada tafsir. Kalau dalam pengetahuan umum ada buku-buku pendukung, dibaca sedemikian rupa. Insya Allah hasil akan lebih baik.
Kemudian tujuannya berikutnya, tujuan yang ketiga, yang keempat adalah mengisi waktu. Dari hari ke hari hanya HP, hanya Instagram, hanya WA, hanya film saja yang dipakai. Ini adalah salah kaprah. WA penting, Instagram penting, membaca lebih penting. Jadi kalian yang akan membagi waktu. Kapan untuk bermain, untuk makan, untuk tidur, untuk baca WA, untuk baca Instagram, untuk baca yang lainnya segala macam. Ini. Kemudian berikutnya adalah menilai dengan kritis kepada orang lain. Kenapa bisa menilai? Karena kita memiliki ilmu tadi. Gara-gara literasi masuk ke dalam diri kita. Nah, kemudian singkatnya ada manfaat daripada literasi ada 7. Nomor 1 adalah menambahkan kosakata. Biasanya kita sempit kosakata, tapi tiba-tiba sekarang jadi banyak karena gara-gara membaca, gara-gara literasi. Kedua, mengoptimalkan kerja otak. Otak ini kalau tidak dilatih beku. Ini ibarat pisau. Kalau pisau tidak digunakan, mintul. Nomor ketiga, menambah wawasan atau info baru. Nomor keempat adalah meningkatkan kemampuan membandingkan dengan orang lain. Pasti kita akan menang kalau dibandingkan orang. Kenapa? Kita memiliki modal. Modalnya apa? Membaca literasi. Di perpustakaan, di WA, dimanapun dibaca. Kelima, mempertajam diri menangkap makna dari suatu informasi yang ada. Pasti kita akan membanggakan, kita akan bangga. Kemudian meningkatkan fokus konsentrasi. Lihat kiri, lihat kanan, lihat ibu, lihat ayah, lihat teman segala macam. Itu namanya tidak konsentrasi. Kalau kita fokus segala sesuatu, nih akan mendapatkan kekuatan yang amat sangat luar biasa. Itulah sebabnya fokus itu merupakan tujuan daripada literasi. Nomor terakhir, melatih, menulis, merangkai kata yang bermakna. Itu antara lain tujuan daripada literasi. Tanpa itu semua barangkali agak sulit. Itulah sebabnya barangkali literasi itu macam-macam. Ada literasi dasar. Apa itu Pak literasi dasar? Secara umum dan gampang adalah untuk dapat mengoptimalkan, meningkatkan tentang menulis, membaca, berbicara, menghitung, dan lain-lain. Ini adalah literasi yang sifatnya dasar, yang sifatnya umum. Ini macam-macam daripada literasi. Nah, kalau kamu ditanya nanti, apa itu literasi? Tadi jawab, kemudian macam-macamnya. 1, literasi dasar. Yang kedua adalah literasi perpustakaan. Antara lain suatu kemampuan lanjutan untuk dapat mengoptimalkan ilmu di perpustakaan, tentang perpustakaan, tentang buku yang berada di perpustakaan. Dengan cara apa? Dengan cara digital, dengan cara yang umum, dengan cara membaca, dengan cara diskusi. Manfaatkan sebanyak mungkin. Kemudian literasi visual. Seperti apa itu Pak yang visual? Suatu pemahaman yang lebih atau literasi literasi media, literasi teknologi, dan literasi yang sifatnya adalah visual yang lainnya. Kemudian literasi media, suatu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda. Contoh, media cetak, media elektronik. Kemudian yang terakhir adalah literasi teknologi. Ini adalah suatu kemampuan untuk dapat memahami kelengkapan baik hardware maupun software dengan cara mengakses internet, Google, Instagram, ataupun yang lainnya. Ini sebabnya barangkali penting untuk kita bersama agar kita mampu menambah ilmu daripada kegiatan literasi. Contoh gerakan literasi anakku sekalian, paling tidak ada 5. 1, menempati jadwal wajib kita ke perpustakaan. Di mana perpustakaan? Tuh, ada 3 tingkat, 2 tingkat. Besar sekali perpustakaan, lengkap. Yang kedua adalah membaca buku non pelajaran sebelum KBM. Baik, nomor ketiga adalah membuat dinding motivasi di kelas. Ditulis, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi guru, saya ingin jadi ustadz, saya ingin jadi pengusaha, saya ingin jadi pejabat. Kenapa? Agar termotivasi dalam diri kita. Jadi kalau kita menulis dengan baik, hasilnya pun akan baik pula. Nomor keempat, mempunyai program, rencana. Ada kelompok diskusi dengan teman sebaya. Kita membaca buku tadi, dibaca, didiskusikan, dikonsultasikan dengan bapak, dengan kawan, dengan senior, dengan guru, dengan BP, dengan segala macam. Tanyakan, itu ada solusi yang paling baik. Nomor kelima adalah membantu membuat pohon literasi di kelas. Diusahakan terjadi seperti itu. Itu barangkali yang dianggap penting yang terkait dengan masalah literasi. Anakku sekalian, kalau kita lihat contoh sikap-sikap daripada literasi, ada hal-hal yang terkait dengan masalah harga diri. Harga diri itu adalah penting, harga diri atau segalanya, harga diri itu akan didapat oleh kita manakala kita mau menghargai diri kita dan diri orang lain.
Jadi kata agama, menghargai karya orang lain dengan sikap bermanis muka, berakhlak baik, bertegur sapa dengan hormat dan wajar. Dengan cara apa? Dengan cara hasil dari bacaan kita, dari literasi yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan sikap memberikan pujian. Pernyataan bahwa hasil karyanya itu adalah bernilai tinggi, kurang bagus, atau bagus segala macam. Sampaikan, kenapa? Ini kan hasil bacaan kita tadi, hasil kajian orang kita. Nomor ketiga, dengan sikap memberikan penghargaan yang khusus, insya Allah akan menjadi motivasi buat diri kita dan menambah ilmu bagi orang lain. Kedua, nomor 5, mengucapkan selamat kepada mereka yang biasanya membaca dan mengucapkan pepeling, peringatan kepada teman-teman kalian tuh di kiri, kanan, dan belakang. Bagi mereka yang belum membiasakan diri masuk ke perpustakaan, harus diingatkan agar menambah ilmu pengetahuan mereka. Kemudian yang terakhir, anak sekalian, tolong Bapak sampaikan, Bapak akan menyampaikan kepada kalian, ada tugas dari Bapak, nanti kalian kumpulkan kepada senior kalian. Ini tugasnya barang. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya, ini yang amat sangat penting adalah pekerjaan kalian yang wajib dilaporkan kepada Bapak Guru melalui panitia. Nomor 1, sebutkan pengertian budaya literasi dengan contohnya minimal 5 macam. Itu nomor pertama, menyebutkan budaya literasi dengan contohnya 5 macam. Yang kedua, menyebutkan tujuan literasi dan manfaat daripada literasi. Ada nggak manfaat dan tujuannya sama? 5 macam. Kemudian yang ketiga, menyebutkan sikap cara menghargai karya orang lain seperti apa? Minimal 3 poin. Ceritakan oleh kalian, berikan contohnya. Seperti Bapak tadi uraikan, kamu menjelaskan. Terakhir, ini wajib dikumpulkan di guru melalui panitia MPLS MOS ke OSIS lewat WA. Nanti Bapak sampaikan WA-nya dengan cara buka di YouTube. Judulnya apa? Judul dari YouTube itu? Judulnya adalah Budaya Literasi. Oleh siapa? Oleh Bapak Dr. Andes Dadang Ridwanullah, MPD. Jelas ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.